Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurkofifah, NIM 2024 10110 3001 dari struktur data A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal mengenai stack dan queue. Nah, stack dan queue sendiri merupakan dua struktur data yang saling berkaitan. Konsep antara stack dan queue ini hampir mirip, tetapi ada yang membedakan antara stack dan queue. Nah, stack dan queue ini merupakan struktur data yang bisa menyimpan banyak data, contohnya seperti array dan linked list. Nah, pada soal stack dan queue ini saya menggunakan linked list, di mana linked list ini juga pernah dibahas dalam tugas-tugas sebelumnya. Pertama yaitu stack. Stack sendiri itu struktur data yang menerapkan konsep LIFO atau last in first out, yang artinya data akan terakhir ditambahkan ke dalam stack akan berada di posisi terakhir, dan ketika proses pengambilan data nantinya data terakhir itu akan diambil pertama kali. Dan kemudian ada queue. Queue ini merupakan struktur data yang menerapkan konsep FIFO, first in first out, berbanding terbalik dengan stack tadi. Stack yang memiliki konsep data yang masuk paling belakang akan keluar terlebih dahulu. Di sini pada latihan soal kita diminta, yaitu yang pertama kita harus membuat program untuk membalikan urutan sebuah string ke dalam bantuan stack. Soal kedua, buat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Soal ketiga, implementasikan ADT stack menggunakan bantuan dua queue. Lanjut, kita ke programnya. Nah, pada soal pertama ini kita diminta untuk membalikan urutan sebuah string dengan bantuan stack. Yaitu yang pertama, kita menggunakan kelas stack, di mana kita membuat fungsi definite yang merupakan konstruktor dengan parameter self, di mana self.item, kemudian juga membuat fungsi def push yang merupakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam stack pada posisi terakhir. Kemudian def pop yang merupakan untuk mengambil, kalau push ini menambahkan, ini mengambil elemen terakhir dan menghapusnya dari dalam stack. Nah, antara push dan pop ini, data yang terakhir masuk itu push akan menjadi data yang pertama kali dikeluarkan, yaitu pop. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi def is empty. Fungsi ini nantinya itu digunakan untuk memeriksa apakah stack itu kosong atau tidak. Kemudian def pick self if not self if empty, kemudian kita mereturn self dot items main 1 yang merupakan fungsi untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut. Dari fungsi pick ini kemudian ke def get stack yang nantinya juga mereturn self items, di mana get stack ini nantinya itu juga mengembalikan daftar item. Kemudian fungsi refresh string, yaitu dengan parameter stack dan balik, yang nantinya itu mengembalikan nilai. Di mana for i in range len balik, jika i berada pada panjang balik, kemudian stack push balik i, jika i berada pada panjang balik, data akan dimasukkan satu persatu. Kemudian akan mereference yang dimana string ini nantinya itu kosong. Reference string ini nantinya kosong. Kemudian melakukan while not atau perulangan. While not stack is empty yang merupakan jika tidak maka tidak akan mengeluarkan apa-apa.
Kemudian reference string ini plus sama dengan stack pop, di mana nanti juga mereturn reference string, atau nantinya ini akan mengembalikan return pada reference string tadi, dari reference tadi. Nah, selanjutnya, stack ini nantinya itu kita menginisialisasikan kelas stack-nya tadi. Kemudian di sini saya misalkan saya menginputkan Fitri Nurkopipa, kemudian saya mengeprint atau menampilkan dengan reference string. Langsung saja saya run programnya. Di mana run programnya itu seperti ini, membalikkan, yaitu dari Fitri Nurkopipa menjadi nih, kebalik. Lebih seperti itu, lanjut ke tugas kedua. Tugas kedua atau soal yang kedua, kita diminta untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Pertama-tama kita menggunakan kelas stack, di mana kita menggunakan fungsi definite yang merupakan konstruktor self stack. Dan kemudian kita akan membuat fungsi juga defpush self item yang merupakan nantinya itu untuk menambahkan elemen baru ke dalam stack pada posisi terakhir seperti tadi. Dengan self stack insert null item. Kemudian def pop self remove self stack pop nantinya mereturn remove, yang berarti nantinya itu untuk mengambil elemen terakhir dan menghapusnya ke dalam stack. Kemudian kelas menggunakan kelas queue juga, yang dimana membuat fungsi init juga yang merupakan konstruktor dengan parameter self dengan def and queue sub item sub queue insert null item, yang merupakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam queue pada posisi terakhir. Kemudian def the queue self remove sama dengan self queue min 1 self queue pop, kemudian mereturn remove, yang berarti nantinya itu digunakan untuk mengambil elemen terakhir dan menghapusnya dari dalam queue. Kita melakukan stack item dan queue item, mana stack item sama dengan stack dan queue item sama dengan queue. Ini nantinya itu menginisialisasi stack dan queue. Nah, kemudian kalimat, di sini saya memasukkan kalimat, yaitu saya permisalan sebagai struktur data dengan kalimat struktur data. Kemudian mengecek ini palindrom. Dan kemudian ini terdapat for i in kalimat, di mana nantinya itu perulangan untuk memasukkan input ke dalam stack dan queue. Dan di sini juga ada perulangan untuk mengecek masing-masing indeks dalam inputan. Nah, kemudian setelah kita mengecek dari masing-masing tadi, kemudian kita mencetak apakah kalimat yang masuk tadi, yang saya masukkan tadi, saya pemisalan tadi merupakan palindrom atau bukan. Seperti itu. Di sini saya langsung mencetak atau mengeran. Nah, saya tadi memasukkan kalimat struktur data dengan hasilnya seperti ini, yang merupakan bilangan itu, kalimat tadi itu kalimat palindrom, merupakan palindrom. Nah, pada tugas ketiga, kita diminta untuk mengimplementasikan ADT stack menggunakan bantuan dua queue. Nah, kita yang pertama itu menggunakan kelas queue dengan def init yang merupakan konstruktor dengan parameter self.
Dengan def and queue, parameter self item, di sini itu nantinya kita menggunakan enq untuk menambahkan elemen baru ke dalam elemen queue pada posisi terakhir. Kemudian def dequeue self remove self queue 0 delete self queue kemudian return remove. Di mana fungsi deq ini nantinya itu digunakan untuk mengambil elemen terakhir dan menghapusnya dari dalam. Kemudian defpack self if self queue, di mana defpack ini merupakan untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut, Kemudian juga ada fungsi pick all dan defcon tadi. Nah, di sini kita kan disuruh mengimplementasikan ya. Kemudian di sini saya menggunakan class tag dengan fungsi init juga yang merupakan ada self.key dan self-key 2. Dev init ini merupakan konstruktor dengan fungsi juga, ada fungsi juga fungsi push self item. If self con, where self con, yang merupakan dev push ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam stack pada posisi terakhir. Kemudian dev pop ini sama seperti tadi, mengambil elemen terakhir dan menghapusnya dari dalam stack. Kemudian dev pick all juga dengan self print self to pick all. Nah, kemudian kita perlu mencetak print nih, print sebelum di stacknya. Di sini saya permisalkan datanya itu seperti ini. Kemudian dia itu akan mencetak gimana sih sebelum dihapus dan sesudah dihapus itu seperti apa. Dengan ini S pas 3, S pas 7, S pas 10, kemudian dengan ini tadi, pick all tadi, ini saya S pick all, kemudian kita print. Setelah itu kita mencetak dari perbedaan sebelum dan sesudah tadi. Seperti ini. Nah, jadi sebelum dihapus data dari stack itu ada 10, 7, dan 3. Dan sesudah dihapus itu dari stack, data dari stacknya itu ada 3. Seperti itu. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang atau kurang jelas juga, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.